Bu Ara. Makasih Bu. Operator melakukan senyum, salam, sapa, memperkenalkan diri, serta mempersilahkan pasien untuk duduk. Halo, selamat siang Bu. Selamat datang di RSGM UPDMB. Silahkan duduk Ibu. Siang dok. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Gigi Sultan Zaini yang akan membantu dalam melakukan pemeriksaan radiologi ya Bu. Maaf Ibu, sebelumnya saya izin mengkonfirmasi identitas Ibu terlebih dahulu ya. Boleh Bu, tolong disebutkan nama lengkap dan nama panggilannya. Haura Nabila, biasa dipanggil Ara dok. Saya ini rujukan dari Dr. Gigi Beni Wijaya. Oh alah, Dr. Beni. Baik Bu, boleh saya lihat surat rujukannya? Baik, di sini tertera nama Ibu Haura Nabila, lahir pada tanggal 18 Juni tahun 2000. Berarti sekarang usia Ibu 25 tahun dan saat ini tinggal di Bintaro, Sektor 9, Tangerang Selatan. Betul ya Bu? Betul dok. Baik Bu, kalau saya baca dari sini, Ibu mau dilakukan ronsen karena Ibu suka merasa nyeri tiba-tiba di daerah gigi belakang bawah sebelah kanan. Dan terkadang disertai demam ya Bu? Iya nih dok, sakit banget rasanya di daerah gigi belakang saya. Oh gitu ya Bu. Oke deh, nanti saya periksa ya Bu. Tapi maaf Bu, sebelumnya saya izin bertanya mengenai status pernikahan, apakah Ibu sudah menikah? Sudah dok. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu sekarang sedang hamil? Enggak sih dok, belum ada rencana punya anak dulu. Hehehe, baik Ibu, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah di ronsen? Waktu itu udah pernah dok, tapi saya lupa soalnya udah lama banget. Oke, kalau gitu nggak apa-apa kok Bu. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan jenis ronsen periapikal bisektris. Saya jelaskan prosedurnya terlebih dahulu ya Bu. Untuk proteksi radiasi, nanti Ibu akan diminta untuk melepaskan perhiasan yang mengandung logam seperti cincin, anting, kalung, atau tindikan ya Bu. Lalu kalau Ibu memakai gigi tiruan lepasan, mohon untuk dilepas dulu ya Bu. Nanti Ibu harus kumur-kumur larutan antiseptik Providon iodin ya Bu. Selanjutnya, nanti Ibu akan dipakaikan apron untuk melindungi paparan dari radiasi ronsen. Tapi Ibu jangan khawatir ya, karena besar dosis radiasi pada ronsen ini sangat rendah. Jadi tidak akan memberikan efek secara langsung ke Ibu. Untuk prosedurnya, akan menggunakan dental film yang ukurannya kecil, nanti diletakkan di bagian gigi Ibu yang akan dironsen. Oh iya, saya nanti minta tolong ya Bu untuk menahan film secara lembut dengan menggunakan ibu jari atau telunjuk kanan ya Bu. Kemudian nanti akan ada tabung sinar ronsen yang saya tempatkan di samping pipi Ibu. Untuk prosedur penyinarannya sebentar aja kok, paling sekitar 10-15 detik aja Bu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bu? Saya mau tanya dok, emang efek samping radiasinya apa aja ya? Saya takut dengernya. Oh oke baik, jadi untuk efek radiasi itu bisa menimbulkan seperti ruam-ruam, rasa tidak nyaman ataupun mual. Namun untuk ronsen kali ini dosis radiasinya rendah, jadi aman dan kalau Ibu sudah sampai rumah nanti jangan lupa untuk makan makanan bergizi dan minum vitamin ya Bu. Oh gitu ya dok, oke deh. Ada yang mau ditanyain lagi Bu? Enggak dok, sudah cukup jelas. Oh iya Bu, kalau misalkan hasil ronsennya nanti kurang baik, apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pengulangan foto ronsennya Bu? Bersedia dok, yang penting efek dan hasilnya bagus. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu boleh tolong baca formulir persetujuan dan menandatangani apabila Ibu bersedia ya Bu. Sus, ini sudah, ini sudah. Oh ya sus, lupa sus. Tolong ambil kertas persetujuan ya Sus. Baik dok. Ini dok. Ini kertasnya tolong dibaca terlebih dahulu ya Bu. Ini pulpennya ya Bu. Tanda tangan di sini ya Bu. Yuk, sekarang kita masuk ke ruangan ronsennya ya Bu. Operator melakukan tindakan cuci tangan 6 langkah sesuai WHO. Operator memakai alat pelindung diri lengkap seperti head cap, masker, baju pelindung diri, dan handscoon. Selamat siang Ibu. Ibu lagi pakai anting nggak Bu? Enggak pakai. Boleh dilepas dulu tas dan aksesorisnya Bu. Boleh diletakkan di sini Bu. Baik, dipersilakan Ibu. Ibu boleh mengikuti Pak Dokter kembali ya Bu. Silakan masuk dan memakai apron terlebih dahulu ya Bu. Operator memposisikan kepala pasien di line tegak lurus dengan lantai dan dataran oklusal rahang bawah dari tragus ke angulus oris sejajar dengan lantai. Operator mengarahkan dental film secara horizontal karena yang ingin dironsen adalah gigi posterior
dan film diletakkan di lingual gigi. Permukaan film yang putih polos menghadap ke gigi. Jarak tepi film ke oklusal gigi disisakan kurang dari 5 mm. Gigi yang akan dironsen terletak pada tengah film. Kemudian minta pasien untuk memfiksasikan film menggunakan jari pasien kontralateral. Titik penetrasi berada di tengah-tengah titik premolar 2 dan titik gigi molar 2. Posisikan kon sinar X dengan angulasi horizontal 90 derajat dan angulasi vertikal minus 5 derajat. Operator kemudian keluar ruangan untuk menekan tombol exposure. Tahap selanjutnya adalah processing film. Processing dilakukan di kamar gelap dan hanya menyalakan lampu safe light atau lampu merah ke pembungkus film di kamar gelap. Kemudian rendam film sembari menggerakkan film ke kiri dan ke kanan dalam larutan developer kurang lebih 15-30 detik. Kemudian bilas film di air mengalir. Lalu dilanjutkan dengan merendam film pada larutan fixer selama kurang lebih 30-60 detik dengan cara yang sama. Kemudian bilas lagi film di air mengalir, lalu keringkan film dengan dryer. Posisikan dot pada film menghadap ke observer, kemudian tempatkan film pada bingkai sesuai dengan regio. Kasus ini adalah gigi rahang bawah, maka posisi mahkota menghadap ke atas. Tuliskan nomenklatur elemen gigi dan jangan lupa untuk menuliskan identitas pasien dan tanggal exposure pada kertas tersebut. Ibu, untuk hasil ronsennya sudah bagus ya, jadi tidak perlu melakukan pengulangan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan ronsen, keluhan rasa nyeri disebabkan oleh infeksi di bagian ujung akar gigi. Kondisi ini disebut abses periapikal. Artinya, kuman dari lubang gigi yang tadinya berada di mahkota sudah menyebar sampai ke bagian saraf gigi dan menyebabkan adanya penumpukan nanah di ujung akar gigi. Kondisi ini bisa ditangani ibu, jadi jangan khawatir. Tapi sebaiknya segera ditangani supaya tidak makin parah ya ibu. Oh gitu ya dok. Oh iya, saya mau tanya, kira-kira kalau penanganan sama perawatan untuk gigi saya sama dokter Benny tuh kira-kira bakal lama gak ya dok? Terus saya harus bolak-balik gak ya? Untuk lama atau tidaknya, lalu untuk bolak-balik atau tidaknya, itu tergantung dari perawatan yang akan dilakukan oleh dokter Benny bu. Jadi nanti ibu bisa langsung ditanyakan saja ke dokter Benny-nya ya bu. Oke deh dok, makasih banyak ya dok. Sama-sama Ibu Ara.